Assalamualaikum Sobat Football United. Spekulasi terkait dengan Marcus Rashford ini terus bergulir, terus berkembang, terutama setelah dia tidak dilibatkan oleh Ruben Amorim ketika Manchester United dengan luar biasa berhasil menaklukkan tuan rumah Manchester City. Ada beberapa kabar, ada beberapa analisa, bukan beberapa sih, ada banyak sih sebenarnya ya, terkait dengan situasi Marcus Rashford ini. Di Football United gue sudah membuat beberapa konten dan juga video yang membahas terkait dengan Marcus Rashford. Kali ini gue akan mengartikan ini ya dari Henry Winter, salah seorang jurnalis ini melakukan pembicaraan dengan Marcus Rashford. Oke, ini diberikan informasinya di akun Twitter ataupun X dari Henry Winter. Marcus Rashford memiliki waktu liburan hari ini, jadi dia kembali ke sekolahnya yang dulu di Button Lane di Manchester Selatan dan memberikan hadiah sebanyak 420 hadiah ya kepada para murid di sana. Dan ini merupakan acara yang sudah direncanakan dari lama ya. Jadi bukan acara yang mendadak, nggak, tapi ini sudah direncanakan dari lama dan memberikan kegembiraan bagi para anak-anak. Ada anak-anak ya yang juga memberikan pesan kepada striker Manchester United, mengatakan terima kasih untuk makanannya Marcus Rashford sendiri akan meninggalkan Manchester United satu hari nanti, dengan kemungkinan salah satunya adalah di bursa transfer bulan Januari. Dan ini merupakan bumbu tambahan ya di Carrington. Tapi bagaimana pengaruhnya masih tetap berada di banyak anak-anak ya di penjuru negara. Dan bagaimana dia ini terus melakukan kegiatan support makanan untuk anak-anak miskin. Ini merupakan hal yang emosional untuk mendengarkannya. 100% seperti itu. Rashford mengatakan kepada Henry Winter terkait dengan apa yang dikatakan oleh anak 4 tahun tersebut yang mengatakan terima kasih. Saya tidak suka untuk melihat anak-anak ini mengalami masa sulit ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya bisa bantu, saya akan melakukannya. Inilah kenapa program ini butuh terus berlanjut sejauh mungkin. Dan ini juga butuh berkembang lagi. Apapun yang Anda katakan terkait dengan debat situasi Marcus Rashford, dia adalah generasi yang membuat headline ya. Dia telah menjadi sebuah kekuatan untuk kehidupan dari banyak anak-anak. Salah satu guru di Button Lane mengatakan kalau hadiah dari Marcus Rashford ini akan hanya satu dari 420 anak yang diterima. Dan juga bagaimana ada aktivitas lain juga yang akan dilakukan oleh Marcus Rashford. Beberapa keseimbangan ini dibutuhkan untuk Marcus Rashford. Saya ditunjukkan ya bagaimana ada DM yang dia terima dari banyak pihak secara reguler. Dan ada juga beberapa rumor ya terkait dengan situasi dia yang kurang profesional. Artinya dia menunjukkan nih bagaimana mungkin serangan-serangan, kritikan-kritikan yang diterima oleh Marcus Rashford di DM-nya, di Instagram-nya mungkin. Saya merasa tidak dimengerti dengan baik ya, tapi itu oke buat saya. Saya merupakan orang yang sangat simpel, saya mencintai sepak bola, dan itu adalah hidup saya dari awal. Di usia 27, telah mencetak 138 gol di 426 penampilannya untuk Manchester United, dan juga mencetak 17 gol dari 60 penampilan untuk tim nasional Inggris. Rashford ini tetaplah talenta yang besar, dan akan ada selalu permintaan ya, mungkin dari Spanyol ketika dia akan meninggalkan Manchester United. Ya, dia masih bisa melakukan lebih di atas lapangan, khususnya
ketika tanpa possession. Iya, dia telah di drop ya dari squad di hari Ahad ketika menghadapi Manchester City oleh Ruben Amorim yang mempertanyakan terkait dengan aplikasinya ya di latihan. Tentu saja ini menyakitkan tidak ikut di derby. Marcus Rashford mengatakan seperti itu. Tapi itu telah terjadi dan kita memenangkan pertandingannya. Jadi ayo move on. Ini mengecewakan, tapi saya juga merupakan seseorang yang lebih tua saat ini, yang lebih dewasa, dan saya bisa menghadapi kemunduran. Apa yang saya akan lakukan terkait dengan hal tersebut? Duduk di sini dan menangis terkait dengan hal tersebut, atau saya akan melakukan yang terbaik di kesempatan selanjutnya ketika saya tersedia. Dia terbangun, itu yang dikatakan oleh Marcus Rashford ya. Dia terbangun hari ini dan membaca bagaimana ada kabar Manchester United ingin untuk menjual Marcus Rashford. Saya menanyakan ke Marcus Rashford, apakah dia akan stay atau akan cabut? Penting ini ya. Marcus Rashford menjawab, untuk saya secara personal, saya pikir saya siap untuk tantangan baru dan juga langkah yang baru. Dan ya itu yang dikatakan oleh Marcus Rashford ya. Oke. Ketika saya meninggalkan ya, ini akan ada no hard feeling. Artinya nggak baper, kurang lebih seperti itu. Anda tidak akan mendapatkan komentar negatif tentang saya terkait Manchester United. Ini saya sebagai seseorang ya. Jadi saya tahu kalau ada situasi yang sebenarnya buruk, dan saya tidak akan membuatnya lebih buruk lagi. Saya telah melihat pemain-pemain yang lain yang cabut ya di masa lalu, dan saya tidak ingin menjadi orang itu. Ketika saya cabut, saya akan membuat statement, dan itu akan dari saya, dari hati, dan akan selalu menjadi red ya, ataupun sebagai fans Manchester United. Rashford mengatakan, ya 100%. Dia 27 tahun, dia telah melalui atau saat ini seharusnya dia ini menjadi titik tertinggi sebagai seorang pemain, dikombinasikan dengan experience ataupun pengalaman dan juga atletisme, dan harusnya dia ini menjadi bagian dari sebuah tim dan menciptakan warisan yang lebih besar lagi. Saya ini sudah berada di tengah dari karir saya, Rashford mengatakan seperti itu. Saya tidak mengharapkan puncak ya dari saya saat ini. Saya telah memiliki waktu 9 tahun sejauh ini di Premier League, dan ini memberikan pemikiran yang banyak kepada saya. Dan itu juga membantu saya berkembang sebagai seorang pemain dan juga sebagai seseorang. Jadi saya tidak memiliki penyesalan dari 9 tahun terakhir. Saya tidak akan memiliki penyesalan untuk ke depan ya, karena saya mengambil hari demi hari, dan kadang-kadang hal yang buruk terjadi, kadang-kadang hal yang baik terjadi. Jadi saya akan menjaga keseimbangan. Apakah yang terbaik akan datang? 100%. Itu adalah mentalitas saya. Dia juga mengatakan, atau Henry Winter ini mengatakan kalau Marcus Rashford masih ingin untuk bisa kembali ke tim nasional Inggris untuk membuat peluang bermain di Piala Dunia 2026. Itu masih membuat saya excited ya. Bermain untuk bermain untuk negara Anda di kompetisi terbesar di dunia. Saya telah memiliki kesempatan untuk melakukannya sebelumnya di Piala Dunia Rusia 2018 dan Piala Dunia Qatar 2022. Dan itu merupakan pengalaman yang sangat sulit untuk dipercaya. Kalau saya mendapatkan peluang lagi, saya akan berusaha untuk mencoba dan mengambilnya dengan 2 tangan. Ditambahkan oleh Harry Winter, walaupun dia telah mencetak 3 kali untuk Ruben Amorim, head coach yang baru ini memiliki sistem 3-4-2-1 yang nampaknya tidak cocok untuk Rashford.
sang pemain tersendiri juga memberikan sebuah poin ya terkait dengan adaptasinya. Apakah dia bermain di sayap kiri, nomor 9 atau nomor 10. Saya harus mencoba untuk bermain di 3 posisi. Beberapa posisi ini lebih natural untuk saya. Beberapa posisi saya harus berlatih lebih dan harus melakukan pekerjaan taktikal. Posisi di kiri ini lebih cocok untuk saya. Tapi Ruben Amorim tidak bermain dengan 4-3-3 atau 4-2-3-1. Dia bermain dengan 2 posisi nomor 10. Ditambahkan oleh Rashford. Posisi nomor 10 yang di sebelah kiri ini lebih cocok untuk saya. Tapi Anda harus beradaptasi di permainan Anda. Salah satu skill terbesar adalah adaptasi. Orang-orang mungkin tidak akan melihatnya, tapi mereka akan melihat saya telah bermain banyak di beberapa posisi di bawah semua manajer. Ditambahkan oleh Harry Winter, kalau hari-hari di bawah Ruben Amorim nampaknya sudah memasuki hitungan, Marcus Rashford akan mengejar impiannya di tempat lain. Terakhir kali Marcus Rashford kembali ke Buttonline, dia sempat ditanyakan oleh seorang anak kecil ya, anak perempuan yang kecil, apa achievement terbesar Anda? Rashford mengatakan, saya belum mencapainya. Dan sikap tersebut terulang-ulang ya di buku Relentless. Ini adalah buku dari Tim Grover. Marcus Rashford tentu saja sangat mencintai sepak bola. Tentu saja dengan apapun yang pernah saya katakan tentang saya memiliki impian saya sendiri. Saya telah menggapai beberapa bagian dari itu. Tapi saya belum berada di mana saya inginkan. Dan masalah itu adalah ketika Anda berada di sana, Anda menciptakan sesuatu yang lainnya. Ini seperti siklus yang tidak pernah berhenti. Dan tidak ada titik berhentinya. Di pengejaran kesempurnaan ya, Rashford butuh untuk intensitas. Rashford butuh intensitas untuk melakukan mengejar impiannya. Dia memiliki talenta dan sepertinya talenta itu semakin pergi jauh dari Manchester United. Dia masih akan kembali ke Buttonline. Marcus Rashford tidak akan melupakan dari mana dia berasal dan juga dia tidak akan melupakan Manchester United. Ya, itu tadi, mohon maaf kalau ada kekurangan karena gue tidak sempat untuk mempersiapkan yang lebih detail ya terkait dengan wawancara ini. Tapi kurang lebih seperti itulah. Dan yang gue bisa tangkap dari apa yang ditulis oleh Henry Winter ini, nampaknya semakin jelas. Waktu selesai Marcus Rashford di Manchester United ini sudah menuju akhir. Dengan apa yang dikatakan, dengan apa yang dirasakan, dengan apa yang terjadi, walaupun dia mengatakan tentang masalah posisi, tentang masalah adaptasi, lalu apakah dia akan berusaha untuk melakukan yang lebih baik lagi. Itu kalau gue tangkap dari apa yang dikatakan oleh Marcus Rashford kepada Henry Winter, nampaknya pernyataan yang normatif. Yang lebih jelas bagaimana pernyataan-pernyataan terkait dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Marcus Rashford mengatakan bahwa nampaknya inilah waktu untuk mencari tantangan baru keluar dari Manchester United. Gua bikin konten ini sebenarnya bukan dengan perasaan yang senang ya dengan situasi Marcus Rashford ini,
Bukan karena gue menginginkan dia stay di Manchester United, itu juga tidak, karena Sobat Football United tahu gue bikin beberapa konten sebelumnya di mana gue mengatakan yang terbaik untuk semua pihak saat ini memang Marcus Rashford untuk tidak lagi berada di Manchester United. Apa yang membuat gue tidak senang karena ya Marcus Rashford ketika dia diberikan kesempatan oleh Louis van Gaal dan selama 9 tahun dia berada di Manchester United, sebenarnya gue melihat ada beberapa dia memiliki talenta yang besar, dia memiliki peluang yang besar sebenarnya untuk bisa menjadi lebih besar lagi dari saat ini, dari Marcus Rashford yang saat ini. Tapi ada juga perjalanan yang dia harus tempuh, di mana misalnya ya pergantian manajer, tidak adanya sejauh ini manajemen yang bisa memberikan support dia ya. Dan mungkin ketika hal itu terjadi dia sudah berusia 27 tahun dengan bagaimana pembentukan karakter, mental dan lain-lain ya, terutama pengawasan dia di luar lapangan. Mungkin tidak sempurna, mungkin tidak perfect. Mungkin akan lebih baik kalau seandainya selama 9 tahun tersebut dia memiliki mentor yang lebih konsisten dari sisi waktu. Artinya ya lebih jelas begitu ya. Tapi itu tidak didapatkan oleh Marcus Rashford. Dan menurut gua dengan segala plus minusnya, apa yang dilakukan oleh Marcus Rashford selama 9 tahun ini, dia juga berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Manchester United. Dia asli dari Manchester. Dia berasal dari, bukan hanya dari akademi, tapi dari tim kanak-kanak Manchester United, bisa dikatakan seperti itu ya. Dia sempat menjadi ikon sistem pengembangan sepak bola di Manchester United, bahwa ada yang dari muda ya, dari kecil bahkan bisa sampai tembus ke tim utama, bahkan menjadi salah satu pemain yang bisa diandalkan oleh tim Manchester United. Gue tidak berbicara saat ini, tapi periode-periode sebelumnya. Tapi di sisi lain di sini juga ada pembelajaran yang sangat besar juga, bagaimana talenta di usia muda ketika tidak dirawat dengan baik ya, ini juga bisa berubah. Dan ini menurut gue hal yang harus diperhatikan oleh manajemen Manchester United, utamanya seperti itu. Ketika mereka memutuskan ingin mengganti pelatih, mengganti manajer, hal-hal seperti itu akan memiliki pengaruh besar ke perkembangan para pemain. Termasuk juga fans ya, yang sedikit-sedikit mungkin mengatakan pelatih out. Ya ini salah satu aksesnya seperti itu. Kita tidak lagi hidup, menurut gua ya, terutama di sepak bola tingkat tertinggi, di sepak bola yang jauh lebih modern, kita tidak lagi hidup di mindset jangka pendek. Artinya ketika ada target-target jangka pendek yang tidak terjadi, maka ya pelatih itu harus berganti, atau pemain itu harus berganti, atau mungkin manajemen harus berganti. Ada yang namanya evaluasi, ada yang namanya kesempatan untuk melakukan perbaikan. Barulah mungkin ketika dirasa ataupun dianalisa setelah beberapa kali perbaikan, perkembangan itu tidak terjadi, mungkin bisa diambil langkah yang berbeda. Tapi sekali lagi langkah tersebut itu juga dibuat tidak dengan keputusan jangka pendek, itu sih intinya. But sekali lagi menurut gua ya, apakah Marcus Rashford akan mengakhiri 9 tahunnya di Manchester United di bulan Januari nanti, ataukah di musim panas? Menurut gua dua kemungkinan itu sangat mungkin, sangat bisa terjadi. Kenapa? Sepertinya kalau dari gua ambil informasi, dari Manchester United sudah terbuka ingin melepas Marcus Rashford, dan dari kubu Marcus Rashford pun sendiri juga sudah menerima keadaan ya, bahwa ya dia tidak cocok di Manchester United saat ini. Dan apakah akan terjadi di bulan Januari? Bisa saja, misalnya di bulan Januari nanti akan dipinjamkan dulu, itu juga merupakan sebuah kemungkinan. Tapi secara teknis tantangan itu tetap besar. Sering gue katakan, akan gue ulangi lagi, bagaimana harga transfer dari Manchester United untuk Rashford yang tinggi valuasinya ya. Ini akan menjadi tantangan bagi klub-klub yang ingin mengambil Marcus Rashford. Di sisi lain, gaji dari Marcus Rashford pun juga cukup tinggi nih ya. Ada beberapa kemungkinan, apakah ke Eropa, apakah ke Saudi, apakah ke MLS, itu semua terbuka menurut gue. Tapi yang menarik sebelum gue akhiri
video ini tadi sempat dibahas bahwa ada kemungkinan misalnya ke Spanyol. Kalau dia cabut dari Manchester United ya, ada kemungkinan dari Spanyol. Nah, sempat dibahas juga kan ya, ada keterkaitan dari Barcelona, walaupun Barcelona di sisi lain gue terima juga informasinya, mereka juga belum ada langkah konkret dari Barcelona. Yang paling mungkin adalah dari Real Madrid, tapi Real Madrid tidak ada keinginan untuk mengambil Marcus Rashford dari Manchester United. Tapi gue nggak tahu apa yang dimaksud oleh Henry Winter di sini. Apakah dia juga sudah memiliki informasi terkait dengan minat dan juga ketersediaan dari klub-klub Spanyol ya, kemampuan terutama untuk mengambil Marcus Rashford di sini juga menarik. Tapi kita akan lihat seperti apa. Gue sudah pernah katakan dan akan gue ulangi lagi, perkiraan gue Marcus Rashford akan selesai di Manchester United. Kurang lebih seperti itu membahas terkait dengan hal ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.